Mas Elvin kan yang itu ya. Kok anak kampus Mas Elvin? Betul, Pak dosen. Mas Elvin kok jadi anak kampus sekarang namanya? Iya. Oke. Saya absen ya. Mas Amin Subur ada? Assalamualaikum, Pak dosen Bang hadir. Subur. Mas Subur hadir, alhamdulillah. Kalau udah Mas Subur hadir, alhamdulillah. Sehat, Pak Yayan. Oke, Mas Subur. Tes. Oke. Ahmad Saripudin? Hadir, Pak Yayan. Alhamdulillah. Kalau udah hadir gini sehat. Alhamdulillah. Kemudian Ahmad Nasir. Hadir, Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alfadera. Waalaikumsalam. Oh, belum hadir ya? Alfadera tuh kemana tuh? Udah 2 kali nih. Nggak masuk-masuk. Mbak Repi tahu Alfadera kemana? Mungkin Mbak Devi nih. Biasanya laporannya ke Mbak Devi, katanya Repi. Siap Pak, nanti dihubungi coba Pak. Tadi sih hari ini masuk Pak, jam pertama. Oh gitu ya. Mas Anto Wijaya? Nggak ada juga ya. Oh nah ini baru masuk nih. Baru masuk Pak, baru join Pak. Ya, Ariska ada Ariska. Hadir Pak. Nah, Ariska on kamera itu. Wajahnya dicari-cari Mas Ahmad kemana Ariska? Hatiawati ada? Ada Pak, Assalamualaikum Pak. Nah, Bambang Irawan? Hadir, Pak. Assalamualaikum. Oh ada. Budi, Mas Budi? Hadir Pak dosen, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian Budi Haryanto ada, kemudian Dewi Kusuma. Hadir Pak, Assalamualaikum. Oh ini Mbak Dewi itu yang ini. Kemudian Mas Dodi ada. Mas Dodi ada? Oh belum hadir. Habis Mbak Dewi, Mas Budi, Mas Dodi. Kemudian Elvin tadi hadir. Mas Elvin mana? Enggak, soalnya di layarnya bukan Mas Elvin, anak kampus gimana? Kemana ke anak kampus? Kemudian Irine. Hadir Pak, Assalamualaikum. Salam Irine. Irwan Saputra. Enggak ada Irwan. Maria. Saya Pak, hadir. Alhamdulillah Maria hadir. Nini, ada Nini? Hadir Pak. Nini Arianti. Nah, kelihatan Sundanya itu. Nini Arianti. Bukan Pak, orang Riau, bermarga. Orang Rio, Pak. Rio, Nini Arianti dikira orang dari Bogor. Bukan Pak, Sumatera. Oh, Sumatera. Rio, Pak. Rio. Asal usulnya bisa dari Bogor itu. Mas Paino ada ya? Oke. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Irwan Saputra, Pak, hadir, Pak. Irwan Saputra hadir. Oke. Alfadera hadir, Pak. Apa? Alfadera, Pak. Oke. Maaf, Pak. Saya Ya, Anto Wijaya sudah diabsen belum, Pak? Iya, Anto Wijaya sama Alfadera baru bergabung hari ini ya. Iya, Pak. Ya, alhamdulillah. Tandanya sehat. Putut, ada Putut? Hadir, Pak. Hadir. Oh, Putut hadir. Kemudian Nini Arianti udah, orang Riau. Nandia.
Hadir, Pak. Dan dia orang Riau juga kelihatan. Oh, bukan, Pak. Ratu, Ada, Pak. Assalamualaikum. Ratu Pazat, oke. Om Rapi, Muhammad Rapi. Hadir. Pak dosen, hadir. Mana ya? Oh iya, iya. Hadir, Pak dosen. Waduh, kelihatannya Al Ustad ya. Al Karom. Kemudian Repi, ada Repi? Siapa hadir? Waduh, mantap. Mantap, Bar Repi. Calon wali kota, Pak. Wali kota mana? Wali kota. Wali kota. Tangsel, Pak. Tangsel, Pak. Oh, kamu di Pondok Benar ya? Iya Pak, siap. Iya. Kemudian Orang disbandkan nih, Pak. Pak Jokowi. Pondok. Assalamualaikum, hadir Pak. ada mana Riza ya? Nggak kelihatan. Oke. Di bawah Pak. Iya. Romli, Mbak Romli. Assalamualaikum, Pak. Hadir. Mana? Nih, baju merah, Pak. Oh iya, Romli ya. Ya, Mas Pak. Romli. Ya, Oh ditambah lih di sini Romli ya. Oh. Bener. foto aja, Pak. Oh podo wae nggih. Cinta wonten Cinta. Iya, saya hadir Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dicari-cari Mas Dodi dari tadi Cinta. Oh, iya Pak. Sahrul, ada Sahrul? Hadir, Pak. Hadir, oke. Oke, jadi hari ini Dodi yang belum. Dodi ada Dodi. Ya, saya hadir Pak. Oke. Hadir itu, Pak. Oke, kalau begitu hari ini alhamdulillah lengkap semua. Lengkap hari ini. Nah, hadir semua. Silakan. Alhamdulillah. Kelompok 1 silakan. Presentasi kelompok 1. Kelompok 1 Ahmad Subur, Ahmad Saripudin, dan Ahmad Nasir ya. Iya, Pak. Ya. Silakan. Sudah siap kan? Insya Allah siap, Pak. Alhamdulillah. Monggo. Saya sambil ngambil air, Anda siap-siap. Yo, Pak Subur. Pelser, Pak. Saya nggak bisa ini. Nggak bisa nge-share nih, ngambilin. Dulu. Bisa, Pak Subur? Nggak bisa, nggak bisa. Bisa ya. Coba ya, saya dulu nih. Silakan. Presentasi. Bentar Pak.
Udah kelihatan Pak Subur? Belum nih, belum muncul, belum. Belum. Misalnya. Oh iya, udah. 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 Sedikit, di zoom Pak, di Iya, zoom nanti. sedikit. Diam ya. Ini udah, Pak. Mangga. Oke, siap. Siap ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait dengan persekutuan Firma, terdiri dari trio Ahmad ini, Ahmad Subur, Ahmad Syarifuddin, dan Ahmad Nasir. Alhamdulillah. Baik, di sini yang pertama terkait dengan persekutuan Firma atau FA terkait dengan pasal 16 sampai 35 KUHD. Firma adalah tiap-tiap perserikatan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama, tercantum dalam pasal 16 KUHD. Dalam firma tiap-tiap persero atau sekutu secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruh atas segala perikatan dari perseroan yang tercantum dalam pasal 18 KUHD. Baik, terkait dengan firma secara menyeluruh itu apa? Persekutuan perdata ditambah dengan menjalankan perusahaan, ditambah di bawah nama bersama, ditambah lagi untuk tanggung jawab pribadi untuk keseluruhan yang dinamakan yaitu firma. Nama bersama, nama salah seorang sekutu, yang pertama untuk nama firma itu apa? Nama salah seorang sekutu, nama adalah seorang sekutu dengan tambahan contoh Siddhartha dan Sons, di kumpulan seluruh atau bagian nama sekutu, contoh Porisar, yang diambil dari ketiga nama yaitu Purwo, Ismail, dan Sarwono, dan nama lain yang bukan nama keluarga atau marga. Selanjutnya Pak Subur atau Pak Nasir dipersilakan Pak. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya tentang pendirian firma. Ada beberapa poin. Pertama, dengan akta otentik notaris pasal 22 KUHD. Yang kedua, didaftarkan ke Panitia Pengadilan Negeri sesuai dengan pasal 23 KUHD. Yang ketiga, diumumkan dalam berita negara, yaitu dalam tertera pasal 28 KUHD. Yang keempat, izin usaha terkait dengan memulai berusaha. Yang kelima, tidak ada sanksi untuk pasal 22 KUHD, tapi ketiadaan akta otentik tidak dapat digunakan untuk merugikan pihak ketiga. Yang keenam, pendaftaran dan pengumuman tidak menjadi status firma sebagai badan hukum. Baik. Adapun fungsi pendaftaran dan pengumuman ada beberapa poin. Pertama, selama firma belum tidak diumumkan, maka pihak ketiga dapat menganggap firma itu sebagai persekutuan umum. Yang kedua, menjalankan segala urusan. Yang ketiga, didirikan untuk waktu yang tidak terbatas. Yang keempat, semua sebetulnya berwenang mewakili firma setelah sesuai dengan pasal 29 KUHD. Nah. Adapun hak dan kewajiban sekutu firma, yaitu pertama berhak melakukan pengumuman tindak atas nama firma. Yang kedua, perikatan yang dibuat salah seorang sekutu mengikat sekutu lainnya, walaupun tindakan tersebut tanpa kuasa. Yang poin ketiga, segala sesuatu yang diperoleh oleh salah seorang anggota menjadi harta firma. Yang keempat, tanggung rentang untuk segala perikatan atas nama firma. Lanjut. Adapun pembubaran firma, cara atau sebab bubarnya firma ada beberapa poin. Pertama, lewat waktunya yang telah ditentukan. Yang kedua, musnahnya barang.
yang ketiga meninggalnya seorang sekutu, yang keempat seorang sekutu di bawah pengampuan, yang kelima pengiriman seorang sekutu selanjutnya dibentuk likuiditas atau bisa sekutu pihak yang ditunjuk para sekutu atau pihak yang ditunjuk pengadilan atau sesuai dengan pasal 32 KUHP. Yang selanjutnya poin selanjutnya, bila setelah pembebasan aset firma tidak sekutu untuk memenuhi kewajiban, maka tagihan dibebankan pada harta pribadi sekutu sesuai dengan pasal yang diatur pasal 33 KUHP. Yang poin selanjutnya, bila setelah pembebasan dan kewajiban firma telah diselesaikan, maka ada siasat aset, maka dibagikan dengan dasar menurut perbandingan lembaran pasal 34 KUHP. Next, selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Nasir. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kelebihan firma. 1. Sistem pengolahan profesional. Artinya badan usaha firma mempunyai sistem pengelolaan yang lebih profesional. 2. Kemampuan manajemen lebih besar. Artinya seluruh anggota pada badan usaha firma terlibat untuk menyusun strategi perusahaan sehingga firma berpotensi mempunyai tim manajemen yang kuat. Di antaranya pemilihan pemimpin berdasarkan keahlian. Untuk pemilihan pemimpin di dalam badan usaha atau firma dilakukan sesuai dengan keahlian masing-masing. Selanjutnya, pemilihan pemimpin berdasarkan keahlian. Untuk pemilihan pemimpin di dalam badan usaha firma dilakukan sesuai dengan keahlian masing-masing. Keputusan berdasarkan seluruh anggota. Dalam mengambil keputusan di dalam badan usaha firma berdasarkan pertimbangan seluruh anggota. Pembagian keuntungan berdasarkan modal yang setor. Terdapat pembagian keuntungan atau profit yang tidak berdasarkan pada modal awal yang telah disetor. Kemudian mendapatkan pinjaman modal. Apabila firma membutuhkan pinjaman yang besar, maka dengan adanya akta notaris memudahkan mereka. Kekurangan firma. Tidak ada pemisahan kekayaan pribadi. Dalam artian, anggota firma tidak hanya bertanggung jawab pada modal, tetapi juga pada kekayaan yang dimiliki masing-masing anggota. Oleh karena itu, apabila terjadi kebangkrutan, maka aset pribadi yang dimiliki akan digunakan untuk menjamin kerugian yang dialami perusahaan. Kedua, tanggung jawab kepemilikan tak terbatas. Di dalam firma, tanggung jawab kepemilikan tidak terbatas pada seluruh utang perusahaan, sehingga aset pribadi yang dimiliki anggota akan digunakan untuk menutupi utang perusahaan. Kekurangan firma yang ketiga, rentan terjadi perselisihan. Badan usaha firma rentan terjadi perselisihan karena adanya ketidakadilan dalam pembagian keuntungan atau profit. Selanjutnya, timbul konflik kepentingan. Selain itu, di dalam kepengurusan firma, kepemimpinan dipegang lebih dari satu orang. Keadaan ini tentunya bisa menimbulkan konflik jika masing-masing pemimpin saling mendominasi. Keuntungan firma selanjutnya, kelangsungan firma tidak terjamin. Kelangsungan perusahaan atau firma tidak terjamin karena apabila ada satu di antara anggota keluar, maka perusahaan pun bubar. Selanjutnya, nah, kesimpulan. Firma merupakan sebuah bentuk badan usaha untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan memakai nama bersama atau nama yang digunakan bersama untuk memperluas usahanya. Firma sendiri memiliki beberapa kebaikan dan beberapa keburukan. Kebaikan firma dapat disimpulkan bahwa modalnya yang didapat dari usaha perorangan lebih besar sehingga mempunyai kemampuan finansial yang lebih besar pula. Keburukannya yang merugikan yaitu karena jawabnya ditanggung bersama. Maka jika ada utang semua harus kita bertanggung jawab. Bahkan mudah terjadi perselisihan akibat memimpin lebih dari satu orang. Dan jika salah satu firma keluar, maka firma akan dibubarkan. Baik. Ya,
Terima kasih, itu paparan dari kelompok 1. Monggo. Balik ke Pak Ahmad Subur. Oke, silakan tanya jawab, diskusi, sharing. Oke, silakan Mbak Sinta. Apa yang ditanyakan Mbak Sinta? Oke. Saya Pak, tanya Pak. Silakan kalau memang misalnya ada yang perlu disampaikan, tanya jawab di kelompok 1. Silakan. Ya, silakan Pak Nahar. Ya. Suara saya dengar nggak Pak? Dengar. Ya. Oke, Pak Subur, trio Ahmad tadi, terima kasih. Mungkin untuk firma ini barangkali tidak sefamiliar Persero ya atau PT gitu. Jujur saya belum pernah bekerja di firma yang pernah saya itu di perusahaan dagang TCV gitu. Nah, apakah sama ini dengan selainnya itu PD atau CV ini kan persekutuan ya firma gitu. Atau mungkin kalau bisa ini apakah ada juga masih ada nih perusahaan firma di Indonesia ini? Jujur saya ya mungkin belum pernah ngalamin di firma. Itu saja sih. Terima kasih untuk Pak Ahmad semuanya. Nanti bisa di sambung yang lain. Terima kasih. Oke. Oke. Mbak Dewi, apa pertanyaannya Mbak Dewi? Siapa izin bertanya untuk trio Ahmad. Firma kan merupakan ini ya, perusahaan yang tidak memiliki badan hukum. Contohnya seperti advokasi pengacara ya. Seandainya gabungan nama dari Dewi, Riza dan Revi lawyer gitu ya, kurang lebih ya Pak ya. Nah, apakah bisa firma ini yang bukan berstatus badan hukum menjadi pemegang saham suatu PT atau CV? Terima kasih. Pak, pertanyaannya statusnya pemegang saham. Ya, apakah bisa firma ini yang tidak berstatus badan hukum menjadi pemegang saham suatu PT atau CV? Terima kasih. Mohon izin Pak dosen dan trio A, saya mau bertanya simpel saja karena memang betul kata Pak Paino, saya pun belum familiar tentang firma. Mungkin boleh diberikan kami contoh seperti apa perusahaan firma yang ada di Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Revi. Oke, trio Ahmad, silahkan. Trio Ahmad, istilah. Tinggal bikin band nih. Tinggal bikin. Pak. Tinggal bikin nama firma aja. Lanjut Pak Ahmad, jawab dulu. Ya, baik. Pak Nonot. Saya jawab tentang tadi pertanyaan Pak Nonot tentang apakah sama dengan PT atau CV apabila masih ada itu yang firma itu bentuknya. Yang kedua, masih ada di Indonesia. Kalau menurut pandangan kami, firma itu berbeda ya dengan PT atau sektor dan sebagainya, karena
Kalau PT itu sudah jelas dia berbadan hukum, punya aturan-aturan dan yang sesuai dengan ketentuan yang dari perdagangan Indonesia. Kalau firma itu enggak sendiri seperti itu. Yang kedua, apakah masih ada di Indonesia? Biasanya kalau bentuk firma itu masih ada sebagian yang ada di Indonesia. Misalnya contoh, mungkin sekalian ya dijawab dengan Mbak Revi, contoh firma yang ada di Indonesia, misalnya firma di Indonesia, perusahaan NISA itu, atau firma hukum atau badan-badan hukum yang lainnya. Itu persekutuan di antara pengusaha yang lainnya sebagainya. Cuma dia tidak menggunakan aset atau badan hukum atau saham dan sebagainya. Cuma perkumpulan aja, persekutuan aja seperti itu. Gitu. Ya mungkin masih banyak yang lainnya yang tidak tercatat oleh di Kementerian Perdagangan. Misalnya, contohnya tadi firma itu misalnya firma akuntansi atau firma yang bisa digunakan oleh individu atau badan hukum maupun perusahaan yang lainnya, atau jasa akuntansi atau yang lainnya misalnya seperti di bawah naungan badan hukum kayak advokat dan sebagainya dan yang lain-lainnya, mungkin seperti itu. Mungkin dari teman saya atau teman Pak Farid atau Pak Nasir, silakan. Ya baik, terima kasih Pak Subur. Untuk Pak Nono tadi sebelumnya PT atau PD perusahaan dagang, Pak? PD perusahaan dagang itu. PD Pak ya. Ya baik, di sini kalau saya lihat yang pertama apakah sama terkait dengan firma ini dengan PD atau CV. Dari yang saya lihat ini memang bila dilihat dari pengertian ataupun penjabar ini, CV, firma ataupun PD ini memang ada kesamaan Pak, yaitu salah satu bentuk usaha yang dibentuk oleh 2 orang atau lebih. Kemudian mempercayakan modal yang dimiliki pada 2 orang atau lebih. Namun bila dilihat dari sudut pandang KUHD ini, memang bila CV dan PD ini bisa menengoknya ini di pasal 20 KUHD untuk Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Lalu bila disamakan dengan firma, firma ini memang dibagi menjadi 4 jenis seperti firma dagang, firma non-dagang atau jasa, firma umum atau firma terbatas. Lalu apakah kaitannya dengan CV atau perusahaan dagang? Di sini sekilas memang sama. Jadi bila ke depan terkait dengan CV PD ataupun firma memang bila dilihat dari kemajuan profit ini bila dikatakan bagus atau maka akan berdampak kepada pemiliknya sendiri, namun memang dilihat dari kekurangannya tadi. Bila dilihat dari firma, memang bila terjadi kemunduran dari usaha bisnis ataupun kebangkrutan, memang ini sepenuhnya ditanggung dari anggota itu sendiri, Pak, seperti itu. Mungkin Pak Nasir, Pak, bisa ditambahkan. Pak Nasir. Ya, dilanjut aja dulu Pak, saya menyimak dulu. Baik, untuk Pak Nolot gimana Pak? Mungkin ada tambahan Pak terkait dengan pengalamannya, silakan. Kalau yang saya alami PD itu 1 orang pun bisa. Tunggal yang pernah saya alami beberapa tahun yang lalu itu PD itu jadi perusahaan dagang oleh seorang satu pun bisa, dia bisa mengajukan akta pendirian perusahaan, bisa bisa berhubungan dengan bank, intinya bisa mengeluarkan cek. Nah, kalau firma ini bagaimana? Nanti mungkin Pak dosen, Pak Dr. Yayan bisa menambahkan gitu. Jujur, firma ya begitu tadi sampaikan, mungkin ada firma hukum, accounting barangkali atau aktuaria barangkali gitu. Tapi apakah bisa untuk mengeluarkan cek atau juga seperti apa akte pendirian
perkumpulannya tersebut. Terima kasih. Itu Pak Ahmad Syarifuddin. Oke. Pak Nasir coba jawab ini yang kedua, Pak Nasir coba. Yang dari Bu Dewi. Silakan Pak Nasir. Untuk yang kedua, saya belum ini. Saya jawab yang Mak Repi dulu ya. Oh ya, silakan. Ya. Saya coba jawab dulu tentang gambaran daripada firma. Jadi sedikit saya hanya yang saya tangkap. Ini Mak Repi karakteristik dari badan usaha firma. Di antaranya ciri-ciri firma itu ya umumnya dibentuk 2 orang atau lebih seperti yang dikatakan teman-teman, ini triple A cocok untuk ini. Ya. Jadi triple A ini bisa dikatakan atau bisa untuk membuat nama suatu firma, itu contohnya. Terus setiap anggota firma atau anggota dari tersebut akan aktif menjalankan perusahaannya dan tanggung jawab penuh terhadap yang lainnya. Terus keanggotaan dalam firma ini bersifat sangat mengikat serta berlaku seumur hidup. Semua anggota firma memiliki hak jika suatu saat ingin membubarkan firma. Terus dalam proses pengelolaan firma, semua keuntungan diperoleh akan dibagi secara sebanding dengan setiap anggotanya. Mungkin itu dulu yang saya tangkap untuk penjelasan terhadap Bu Repi. Silahkan ke yang lainnya mungkin. Silahkan teman-teman. Silakan Mbak Maria. Silakan Mbak Maria. Dibagi rotinya. Assalamualaikum Bapak semuanya, Bapak A, People. Mohon maaf, boleh bertanya? Boleh. Boleh. Oke. Persita. Saya ingin bertanya, saya ingin bertanya, ini untuk kelebihan dan kekurangan firma itu seperti apa ya? Dan bisakah menjelaskan penyebab bubarnya firma? Itu aja sih Pak. Bapak-bapak triple ya. Iya, Tadi udah Thank you, dijelasin. terima kasih. Assalamualaikum. Tadi udah dijelasin kelebihannya kekurangan apa nanti. Di poin tadi tuh. bagus. Iya. Ya udah, ntar jelasin aja sama penasir. Mohon maaf Pak Subur, mohon maaf suaranya di saya mendem Pak Subur ya. Ya, Oke. mendem apa? Ini jelas nih saya nih makanya. Jaringan kali ya Mbak. Kurang jelas Pak Subur. Mungkin jarak mic-nya terlalu jauh, Pak. Ini udah dekat banget ini. Kalau mensubur kurang jelas. Ini mungkin kalau mau malam minggu ya. Iya Pak. Tapi di Pandeglang mah clear Pak ini. Oh, Jelas Pak. Ya. Pandeglang. Tadi contoh-contoh firma yang ada di Indonesia nih Mbak Reti ya. Terutama misalnya apa namanya firma yang di Indonesia. Salah satu perusahaan Nike. Itu perusahaan asal Amerika, dia tidak terkenal ya di Indonesia. Dia produknya seperti apa, sepatu, perusahaan dan alat olahraga, itu dia memiliki brand yang besar terkenal dunia gitu kan gitu. Nah, dia lebih fokus di sponsor atau olahraga ya produk-produknya di unggulan seperti itu. Nah, adapun contoh yang tadi firma di bawah dalam hukum, firma hukum itu dia satu lembaga atau memberikan layanan berupa konsultasi, penyediaan jasa
yang lainnya, hukum, di bidang hukum, atau yang lainnya, gitu. Yang poin selanjutnya dia, apa namanya, contohnya kayak firma yang di Indonesia itu, firma akuntansi, dia bergerak atau di bidang ini, hukum atau individu yang merupakan mengurus penyediaan. Biasanya digunakan untuk pihak-pihak tersebut atau lembaga lainnya atau di bidang akuntansi yang telah tersedia. Biasanya banyak perusahaan atau yang lainnya belum menguasai di bidang itu, biasanya perlu ahli jasa gitu. Selanjutnya terima di perusahaan firma itu sama di bidang alat olahraga juga kan gitu. Nah itu contoh yang ada di Indonesia yang sudah kita kenal, ternyata cuma yang bagian besar dari luar gitu. Yang mungkin kita masih banyak belum mengetahuinya gitu. Sedikit aja, berarti. Sarip, mungkin poin yang pertanyaan kedua Mbak Dewi disampaikan. Oh siap, Pak Subur. Di sini terkait dengan pertanyaan Mbak Dewi, apakah firma bisa menjadi pemegang saham PT ya Mbak ya? Iya benar Mas. Baik. Di sini kalau saya baca terkait dengan perundang-undangan pemegang saham perseroan terbatas atau PT, mungkin nanti dibantu sama Mas Alfadera nih, pakar hukum nih dia nih. Di sini pasal 109 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ini berbunyi perseroan didirikan 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Berarti orang perorangan baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia, setiap pendiri PT wajib mengambil bagian saham saat PT didirikan. Maka setiap pendiri tersebut kemudian juga menjadi pemegang saham PT. Mengingat bahwa firma bukan merupakan badan hukum, maka firma tidak bisa menjadi pendiri PT. Secara garis besar, firma tidak dapat menjadi pemegang saham PT karena bukan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban layak orang perorangan atau badan hukum. Oleh karena itu, berdasarkan informasi perundang-undangan tersebut, berpendapat bahwa kepemilikan atas saham tidak dapat diatasnamakan firma yang bukan merupakan subjek hukum. Seperti itu, Mbak Deka. Baik Mas, jadi firma ini tidak bisa menjadi pemegang saham PT karena memang pemegang saham ini tidak tercantum di akta notaris ya Mas ya? Iya, kemungkinan seperti itu Mbak Deka. Aku menambahkan. Iya mungkin. Ada yang mau menambahkan, silakan. Izin Pak, menambahkan sedikit Pak. Pak Alfadera Pak. Ya. Izin untuk sharing sedikit terkait dengan firma. Kalau pertama saya mau terkait dengan firma. Kalau firma ini kan punya banyak, memang kurang familiar apabila digunakan dalam bidang usaha produksi, karena firma ini lebih banyak di bidang jasa. Karena firma ini dulunya dianggap lebih fleksibel terkait dengan bagaimana ketika contohnya 3 orang pengen usaha bersama dalam bidang jasa, kemudian bersama-sama untuk yang secara bersama-sama lah. Karena ini terus kemudian untuk pendirian firma ini dia merupakan aturan peninggalan zaman Belanda. Dulu ada KUH Perdata, ada KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, peninggalan zaman kolonial,
Sementara saat ini banyak juga peraturan-peraturan yang sudah lahir yang mengatur terkait dengan pengaturan-pengaturan di bidang bisnis. Sehingga untuk firma hukum ini untuk saat ini kurang familiar digunakan untuk bidang usaha produksi karena sangat berbahaya karena tidak ada pemisahan harta antara pemilik secara pribadi dan badan usahanya, sehingga ini kurang familiar karena ketika perusahaan tersebut merugi, terjadi perikatan yang merugi, maka harta pribadi menjadi tanggung jawab pribadinya, sangat berbahaya untuk usaha sehingga jarang digunakan oleh orang-orang pengusaha untuk menggunakan status firma ini. Lebih banyak menggunakan PT karena pertanggungjawabannya sesuai dengan jumlah sahamnya. Terkait dengan pertanyaan apakah firma boleh pemegang saham di PT atau tidak, firma bukanlah badan hukum. Ada namanya subjek hukum, ada badan hukum. Karena bukan badan hukum, sehingga tidak dapat untuk memiliki saham dan pemegang saham. Dan saat ini banyak juga kesalahpahaman dari notaris-notaris terkait dengan firma. Dalam pendirian firma kalau dulu bikin suratnya, bikin aktanya, kemudian didaftarkan pengadilan. Tapi 2018 ke atas itu firma didaftarkan melalui notaris. Nah, di dalam aktanya banyak sekarang firma itu dibuat seolah-olah kayak perusahaan, kayak badan hukum, padahal bukan badan hukum. Tadi kesimpulannya dari pertanyaan Mbak Dewi, apakah bisa pegang saham atau tidak? Kalau menurut saya, referensi yang saya baca, tidak dapat megang saham karena dia bukan sebagai badan hukum, hanya subjek hukum. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mas Alfadera. Yang pertanyaan selanjutnya itu Bu Sinta tadi, apa kelebihan dan kekurangan firma? Pak Nasir mau jawab, Pak Nasir? Boleh? Ya, diulang lagi jawabannya. Silakan. Jadi yang saya tangkap dari pertanyaan teman kita, kelebihan dan kekurangan firma. Sebetulnya kita udah dijelasin tadi itu di PPT, tapi nggak jadi masalah. Saya coba menurut analisa saya kelebihan dari firma. Yang pertama, proses pengaturannya cukup sederhana. Terus yang jelas modal perusahaan cukup besar berdasarkan modal gabungan dari mesin-mesin auto tersebut. Kelebihan selanjutnya adalah semua pemegang modal atau pemodal akan terlibat dalam manajemen perusahaan firma tersebut. Itu diantaranya kelebihan dari firma. Nah, ini dari kekurangan dari firma, menurut saya semua anggota perusahaan bertanggung jawab atas hutang perusahaan atau firma tersebut. Yang kedua adalah manajemen perusahaan tidak dapat dijamin karena perusahaan akan hancur jika terdapat anggota yang meninggalkan perusahaan. Yang terakhir, kekurangan firma dapat menyebabkan perselisihan apabila pembagian keuntungan tidak adil. Mungkin itu aja dulu jawaban analisa saya tentang kelebihan dan kekurangan firma. Selebihnya saya serahkan ke senior saya, Pak Ahmad Subur dan enggak. Terima kasih, Mas Rian. Saran jawabannya. Diminta bagaimana hasil penjelasan Pak Nasir? Sudah puas? Suaranya mendem ya Pak, nggak jelas Pak Subur. Waduh, ini saya jelasin nih apa jaringan ya? Jadi kayak berbisik-bisik. Pak Subur keluar gua dulu, Pak. Lanjutkan Pak Sarip lanjutan ini. Saya mungkin suara ini, saya jelas di sini.
Oke. Oke. Selesai diskusi kita. Boleh, lanjut. Oke, Pak. Lanjut ya. Ya. Udah. Mbak Dewi udah terpuaskan kan ya? Mbak Dewi. Sudah terjawab, Pak. Terima Mbak, kasih banyak. Kalau Mbak Dewi menguasai saham di PT boleh nggak? Artinya apa itu? Saya saat ini belum terdaftar di akta notaris, jadi belum bisa, Pak. Pribadi Dewi bisa? Pribadi Dewi. harus berbadan hukum, Pak. Halo? Halo, Pak. Kalau Halo, Pak. harus berbadan hukum kalau Jadi ini pemegang saham di PT, Pak. oh jadi kalau perorangan nggak bisa. Belum bisa, Pak. Perorangan tidak bisa memegang Saham di PT. itu Pak Dewi. Iya, Pak. Mohon dikoreksi. Masa nggak boleh? Bisa kan Dewi? Oh, boleh ya? Boleh beli sahamnya. Saya aja banyak sahamnya Mbak Dewi. Iya, ngeri banget. Iya, saya mau beli sahamnya. Bu Dewi boleh. Jangan salah Pak Dewi, boleh beli saham. Betul. Iya, siap, baik, Pak. Saya baru jual yang Telkom. Betul Pak. Keren banget Bapak. Ya. Siap-siap, Pak. Pribadi. Mantap, Edi, mantap. Kalau beli ke perusahaan firma boleh nggak beli saham? boleh Pribadi aja Kalau boleh, firma boleh Pak. Kalau beli boleh. Sepanjang ingat, kan firma didirikan oleh 2 atau lebih. Kalau semuanya sepakat ya silahkan beli aja tuh firma. Boleh nanam saham di Indosat beli. Tetapi biasanya rumit firma itu susah mencari kekompakan tiga-tiganya. Karena ingat tadi kalau bangkrut itu uring-uringan. Karena sampai ke kolor istilahnya ya. Karena nggak bisa dipisahkan antara harta pribadi dengan harta perusahaan. Kalau bangkrut, ya itu sampai ke kolor. Sampai tinggal kolor nanti. Nah gitu loh istilahnya gitu ya. Jadi sangat riskan lah di firma. Tadi saya setuju bahwa firma itu katanya siapa tadi itu peninggalan Belanda ya. Alpadera Pak. Alpadera. Good, benar. Wih, mantap. Jadi firma itu sekarang udah jarang. Dulu saya ketika di Kementerian Perdagangan kan saya suka memberikan izin usaha gitu ya. Jadi firma masih ada zaman saya. Banyak yang mengusulkan pendirian perusahaan firma. Tetapi ingat, kebanyakan yang membangun firma itu adalah family. Pada umumnya family gitu ya. Pak Dewi dengan Mas Budi itu kakak adik atau kakak sepupu gitu-gitu family. Yang apa Pak Dewi? Yang tahu kondisinya masing-masing harta karunnya. Coba kalau rugi kan sampai ke harta karun. Jadi kalau tidak apple to apple, tidak akan mau mendirikan firma. Gitu ya. Harus ada apple to apple ya. Ya. Siap, Pak. Kalau dari lihat pembentukan akan berakibat kepada harta. Nah, itu terkait firma. Kemudian, apalagi tadi Mbak Dewi itu bisa ya. Kemudian apalagi? Nah, tadi Mas Paino nih. Mas Paino bilang, apa bedanya sih dengan PD atau firma? Kalau PD itu biasanya di perusahaan perorangan ya. Perusahaan dagang gitu. Mereka menyebutnya UD, usaha dagang atau PD perusahaan. Nah, mereka itu nggak ke akte notaris.
Nggak pernah. Mau ke akte notaris dalam rangka apa? Dia sendirian kok. Kan dia sendirian. Mau ngikat janji dengan siapa? Jadi jarang, tidak pernah perusahaan perorangan mendirikan pakai akte notaris. Ya. Pada umumnya yang pakai akte notaris adalah yang pendirian perusahaannya oleh 1 atau 2 orang. Gitu ya. Firma bisa ke akte notaris. CP ke akte notaris. Ya. Makanya ketika mau diberikan izin siup, dulu kan Bapak suka mengeluarkan izin siup. Dulu, sekarang mah enggak, udah pensiun. Jadi dulu gitu ya. Jadi suka ditanya dulu, mana akte pendiriannya, itu persyaratan bikin siup ya. Jadi firma sekarang sudah tidak ada, kecuali benar Alpadera tadi, kecuali firma yang bergerak di jasa. Karena itu tidak berisiko kepada kebangkrutannya. Jasa, kapan bangkrutnya jasa? Jasa. Makanya tadi kan firma itu ada 4 jenis. Satu firma dagang sama firma non dagang. Non dagang itu yaitu ke jasa, bidang usahanya jasa. Yang ketiga adalah firma terbatas dan ada firma terbatas dan umum. Kalau umum sifatnya tak terbatas. Artinya orang yang ada di firma itu, para sekutu itu tak terbatas kekuasaannya. Itu makanya tadi katanya kelompok 1 ini rentan terhadap perselisihan. Itu ya. Karena tak terbatas tadi. Mbak Dewi kuasa penuh, Mbak Maria Sihombing kuasa penuh, cilaka. Itu kecil. Akibat Mbak Dewi kelakuannya, Mbak Maria bisa nanggung. Itu firma itu. Makanya kurang digemari kalau tidak famili. Ingatlah, famili yang mendirikan firma itu yang udah tahu harta karunnya ya, seluk-beluknya. Nah sekarang ada di Indonesia ada, tapi firma itu banyak-banyaknya dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Contoh firmanya Nike dari Amerika ya. Ada ya. Oke, terus apalagi Mas Paino itu ya, perbedaan CP, pasti CP itu ada sekutu aktif, ada sekutu tidak aktif. Kalau di firma semua aktif. Itu karena kekuasaannya masing-masing ada. Kalau di CP mah nggak ada. Ada pasif sama yang aktif. Ya. Kemudian perorangan ya perorangan. Cuman bedanya kalau kita punya PT, kalau kita punya CP, kalau ada pekerjaan kontraktual dari pemerintah bisa diikutkan. Itu bedanya kalau PT CP. Tapi kalau perorangan, mohon maaf, nggak diikutkan. Nah, itu kelemahan perorangan tuh terbatas ruang kerjanya. Kemudian apa perorangan itu? Kalau kepinjam ke bank kan terbatas. Terbatas juga. Walaupun Mbak Dewi rumahnya harta karunnya gede di Pondok Indah, tapi kegiatan perorangan budget kreditnya dikit, beda dengan CP kan. Beda ya budgetnya ya, budget perkreditannya ya. Oke, saya rasa itu kita aplaus buat kelompok 1. Oke. Mantap. Alhamdulillah. Oke, sukses minggu depan kelompok berikutnya. Oke, sekarang kita materi saya ya. Nah, ini dia. Oke. Udah materi saya ya. Udah masuk, Mas? Belum muncul, Pak.
Belum, Pak. Belum muncul. Belum muncul. Belum muncul ya. Belum, Pak. Nah, mungkin sekarang muncul lah. Masa di Pamulang terus kapan kemunculnya nih? Nah, ada? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Baru Nah, baru muncul. udah muncul. Oke. Udah muncul, Pak. Oke. Baru sampai Pak muncul Pak. Baru nyampe ke muncul tadi masih di pikor. Sekarang udah nyampe. Oke ya. Oke ya, kita diskusi tinggalkan terkait firma. Sekarang kita pertemuan kedua. Pertemuan kedua yaitu terkait sambungan masalah bisnis ini ya. Hakikat bisnis. Hakikat bisnis itu sarana pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Gitu. Saya kebayang kalau Mbak Dewi nggak jualan tahu tempe gitu. Padahal saya pengen tahu tempe kan. Jadi hakikat ini tidak terpenuhi karena nggak ada yang dagang tahu tempe kan. Gitu. Karena ada pedagang tahu tempe maka jadi sarana pelaksanaan bagi pemenuhan hidup masyarakat. Ya. Atau dalam kurung prinsip ekonomi. Ekonomi itu apa? Upaya manusia mencari kemakmuran atau kebutuhan. Ya. Pasti ada pebisnis karena manusia banyak butuhnya. Ya kan? Terkadang Mbak Dewi sebagai konsumen, terkadang Mbak Dewi suatu ketika menjadi pebisnis. Bahkan sekarang banyak, Mbak Dewi pun mungkin pasti sudah pernah melakukan bisnis. Kan cukup dengan HP aja udah jadi kan bisnis. Pasti setiap orang udah ngalami lah. Namanya bisnis ya. Kan gitu ya. Walaupun hanya sekedar jual beli tanah gitu. Udah laku, udah dapat 1 miliar, selesai kan gitu ya Mbak Dewi ya. Ya, Pak, amin. Terus yang kedua adanya kepentingan antara pelaku bisnis dengan masyarakat. Ya, penjual dan produsen dan konsumen ya. Kepentingan. Produsen menciptakan barang untuk masyarakat butuh barang ya. Jadi adanya kepentingan. Kemudian ada tujuan yang sama untuk mendapatkan keuntungan. Ya. Tujuan bisnis hakikatnya ada mendapatkan keuntungan masing-masing pihak. Produsen untung, konsumen ya diuntungkan karena puas terhadap barang itu ya. Puas, Mbak Dewi puasnya misalkan jam tangannya yang harga 5 miliar puas. Saya puasnya dengan jam tangan yang 200.000 ya puas. Tujuannya kan puas. Produsen jam tangan yang 5 miliar dapat untung. Mbak Dewi juga dapat untung puas. Karena jam tangannya 5 miliar rusaknya nggak terus kapan. Harganya mahal ya rusaknya terus kapan kan gitu. Kecuali tidak dibanting kan gitu. Ya Mbak Dewi ya. Oke, hakikat berikutnya adalah memenuhi kepuasan hidup manusia ya. Karena tak terbatas ya kebutuhan manusia ini. Ada aja Mbak Dewi. Tapi kalau Mbak Dewi renung ya, Mbak Dewi barang apa yang belum Mbak Dewi? Pernah nggak Mbak Dewi merenung barang apa yang belum saya miliki? Coba Mbak Dewi barang apa yang belum Mbak Dewi miliki? Banyak, Pak. Oh. Banyak banget, Pak. Bapak mau beliin ya, Pak? Bener kan? Kan banyak banget. Jadi kepuasan itu artinya kita ini belum terpuaskan benar kan? Karena banyak barang yang saya pengen tapi nggak punya duit. Ya Mbak Dewi ya. Apalagi sekarang daging mahal ya. Saya pengen ke itu yang apa tuh? Yang makan serba daging itu steak ya. Steak udah mahal sekarang Pak.
250.000 ya, 500.000. Banyaklah hal-hal yang belum kita rasakan, puaskan. Oke, prinsip bisnis karena adanya kegiatan ekonomi. Tadi ekonomi upaya manusia mencari kemakmuran. Nah, inilah menjadi prinsip bisnis ya, karena adanya kegiatan ekonomi ya. Jual beli, kan gitu ya. Memproduksi kemudian dijual itu dalam rangka kegiatan ekonomi. Adanya keuntungan yang menjanjikan, tentunya kita berbisnis tuh tentunya ingin untung kan gitu ya. Masalah rugi itu kecelakaan kan Mbak Dewi ya. Tapi yang penting prinsipnya apa? Adanya keuntungan dulu yang menjanjikan. Masalah setelah kecemplung terus rugi, karena ya udah risiko itu namanya ya Mbak Dewi ya. Contoh Iya. apa? Perencanaan sih Pak, perencanaannya harus diimbangi dengan manajemen risiko sih Pak di awal mau mulai bisnis. Nah, itu manajemen risiko. Nah, itu. Makanya nanti kita akan bahas bagaimana menyerahkan risiko ke pihak ketiga. Nah, supaya memperkecil risiko kita. Nah, istilah Mbak Dewi tadi, manajemen risiko. Nanti kita bahas. Jadi ujian dengan saya itu tidak jelaskan yang dimaksud. Nah, itu nggak ada. Semuanya saya studi kasus ya. Ya. Jadi nggak jelaskan yang dimaksud, nggak ada. Ya, Mbak Dewi ya. Oke ya. Pak. Jadi adanya keuntungan yang menjanjikan. Ya. Kemudian adanya kesepakatan para pihak. Itu prinsip bisnis ya. Para pihak penjual dan pembeli adanya kesepakatan. Sepakatan. Itu prinsipnya bisnis ya. Ya. Tidak ada pemaksaan. Pasti ada sepakat. Walaupun saya juga tadinya kalau ada yang ditawarkan oleh SPG, nggak mau beli rokok. Tapi katanya Mas Paino karena SPG-nya non sewu ya Pak Paino-nya SPG kan apa itu Menggoda. menggoda. Akhirnya terpaksa beli. Tapi ketika beli kan sepakat. Kan gitu. Artinya pinter kan si seorang SPG. Tapi ujungnya kan kesepakatan para pihak. Walaupun Mas Nono tidak ngerokok, ujungnya kan beli. Sepakat, saya beli. Rokoknya dikasihkan ke Mas Ahmad Subur kan gitu. Karena tidak ngerokok. Saya nggak merokok, Pak. Oh enggak juga. Kasihkan Mbak Dewi aja. Oh enggak juga. Kasih Pak Romli aja Pak. Oke. Kemudian kesepakatan prinsip bisnis berikutnya adanya jaminan keamanan. Bagi pelaksanaan bisnis harus aman. Kalau tidak aman, riweuh bisnis gitu ya. Riweuh. Coba Mbak Dewi dengar-dengar di satu komplek ada kaki 5. Muncullah dagang lele lah segala macam. Tapi di lingkungan itu tidak aman. Tiap hari harus setor sekian ke keamanan di situ kan pusing juga ya. Tidak terjamin keamanan pelaksanaan bisnis ya. Jadi harus aman. Kemudian dasar perlunya hukum bagi kegiatan bisnis. Memberikan kepastian hukum. Ya. Jadi Mbak Dewi setiap bisnis harus ada kepastian hukum. Apa kepastian hukumnya? Ketika Mbak Dewi buka usaha, oleh pemerintah dikasih surat izin domisili. Domisili dulu. Surat izin keterangan domisili. Karena Mbak Dewi, ada beberapa tempat tidak boleh untuk kegiatan bisnis. Contoh, di komplek-komplek itu ada yang dilarang bisnis oleh
oleh pemerintah. Pondok Indah tuh nggak boleh itu bisnis. Itu nggak boleh untuk perumahan. Kan gitu ya. Jadi nggak boleh. Tapi di perumahan saya pun muncul para bisnis orang-orang. Sebetulnya aturannya tidak boleh. Tapi kan, tapi itu kalau Mbak Dewi di komplek buka bisnis, ketika Mbak Dewi bikin surat izin domisili, surat izin tempat berusaha, belum tentu diizinkan loh itu. Malah suruh ditutup gitu. Artinya ilegal kan? Artinya ilegal. Ya. Jadi perlulah kepastian hukum. Jadi tumaninah bisnisnya ya. Kalau sudah ada keterangan surat izin keterangan berusaha, situ keterangan domisili, baru Mbak Dewi minta nomor induk berusaha, NIP. Nah, itu udah tumaninah lah. Ya, tumaninah berbisnis itu ya. Oke, karena udah punya kepastian perizinan. Ya, ibarat Mbak Dewi mau nyupir mobil pakai SIM dulu dong biar tumaninah. Oke, pasti. Nggak ada diduk, dicegat polisi. Kemudian untuk memberikan kesebandingan hukum. Perlu itu hukum, itu kesebandingan hukum. Makanya Mbak Dewi jangan lupa. Kita sebagai konsumen itu ada undang-undang perlindungan konsumen. Itu kita ini sebagai konsumen dilindungi loh, jangan khawatir. Kalau ada apa-apa laporkan aja Mbak Dewi. Ya. Kalau macam-macam. Ada perlindungan konsumen ya. Untuk melindungi kepentingan para pihak, ya baik produsen maupun konsumen masing-masing punya dilindungi secara hukum. Ya. Penjual dilindungi secara kalau tidak dibayar oleh pembeli, ada dilindungi secara. Kalau pembeli juga dikecewakan oleh penjualnya, dilindungi secara. Jadi semuanya dilindungi kepentingan para pihak. Ini ada kasus nih Mbak Dewi ya. Kasusnya begini. Karena Bapak ini orang perdagangan ya. Jadi suatu ketika begini, ini gara-gara bisnis online nih Mbak Dewi. Ternyata bisnis online tuh seru ini. Jadi saya suatu ketika ditelepon oleh atase perdagangannya. Atase perdagangan. Karena namanya juga sahabat ya. Jadi ngomong kecemplung aja. Ya, telepon dari Thailand. Ya, manggil tuh udah namanya dengan temen lah. Jadi ditelepon tuh dari atase sana. Atase itu di Kedubesaan ya. BRI. Itu ada orang kamu. Pakai bahasa Sunda yang kadut tadi. Itu ada orang maneh. Karena orang Jawa Barat. Yang nipunya orang Jawa Barat. Itu ada orang maneh katanya. Ada orang saya katanya. Nipu orang Thailand. Jadi sudah dibayar. Barangnya tidak datang. Tidak dikirim. Gitu loh. Nah ini. Akhirnya orang Thailand itu datanglah ke keduta besar Indonesia yang ada di Thailand. Ngadu. Akhirnya saya jadi terkejut loh. Kita Uber tuh orang Indonesia yang nipunya. Nah, karena ada tadi NIB atau ada SIUP, gampang ngelacak. Siapa namanya? Suparman. PT-nya ini. Nipu. Nah, akhirnya Mbak Dewi. Orang Jawa tuh. Orang Jawa Barat. Alamatnya di mana? Di Jalan Pahlawan di Bandung. Nah, nomor berapa? 33B. Nah, saya lacak kan. Lewat pemerintah biasa.
Dinas Perdagangan di Bandung. Ternyata itu PT tidak ada di Jalan Pahlawan 33B. Jalan Pahlawan 33B itu kuburan. Waduh. Serem. Itu cilaka. Cilaka. Akhirnya walaupun ujung-ujungnya ketemu. Terusnya ditelusuri, dibongkar-bongkar secara administrasi kan. Sebab ketika minta siup kan dasarnya surat izin domisili. Jadi di Uber akhirnya ketemulah yang namanya Suparman. Ya kan? Iya. Pak Yayan izin bertanya Pak, yang tadi kan itu kasusnya dari online ya Pak? Kan sekarang banyak banget penjual online. Cuman kalau seandainya yang pakai siup, izin dagang dan lain-lain, surat domisili itu biasanya di official store Pak. Jadi contohnya di Tokopedia, kalau dia sudah official store, berarti dia sudah memenuhi kriteria dengan adanya surat domisili, siup, berarti itu lebih aman ya Pak? Lebih aman. Ya. Karena itu Mbak Dewi, sekarang itu pemerintah dalam hal ini perindustrian, perdagangan, operasi itu kerjasama dengan marketplace. Beli-beli, Matahari.com, dan sebagainya. Untuk apa? Mbak Dewi sebagai newcomer, misalkan Mbak Dewi punya industri keripik pedas. Nah, mendingan jadi pelapak di marketplace. Tinggal datang ke Dinas Perdagangan atau Perindustrian di Dewi bertinggal, tempat tinggal. Datang, saya mau menjadi pelapak di market. Nanti dididik. Mbak Dewi itu dididik cara membuat desain foto keripik. Dari depan, pinggir, belakang. Posisinya itu, sisang keripik tadi. Kemudian spesifikasinya seperti apa. Izin POM-nya seperti apa. Karena ini makanan. Nanti diajarin. Masuklah ke marketplace. Nah, supaya gampang kalau terjadi kasus. Makanya orang yang beli pun di luar negeri kalau nggak orang per orang, Mbak Dewi. Senengnya beli itu lewat marketplace. Mbak Dewi pun pasti sukanya barang dari India lewat marketplace. Pernah nggak Mbak Dewi langsung dari India perorangan? Nggak pernah. Iya betul Pak. Pasti lewat marketplace. Gitu. Lebih terjamin kan? Kalau apa-apa kita ngadu kan ke marketplace. Betul Pak. Dan ada asuransinya juga sih Pak saat ini. Oh, nampaknya Mbak Dewi pengalaman dalam hal ini. Dulu saya pegang ini Pak, sebelum bekerja di PNM, saya bekerja di perusahaan startup. Yaitu saya masuk ke e-commerce. Oh, kamu masuk ke e-commerce. Sekarang masih nangani itu? Sekarang enggak Pak, sekarang saya di Permodalan Nasional Madani Pak. Inklusi keuangan. Kamu di apa kementeriannya? Ini Pak BUMN Group sih Pak. Oh BUMN, nah gitu ya. E-commerce ya. Nah sekarang e-commerce. Jadi sebaiknya begitu. Walaupun kita bisa aja sendirian. Yang penting punya siup MSE ya. Surat izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik siup SME namanya. Pribadi boleh-boleh aja. Cuman kadang-kadang orang yang mau beli itu kasus Suparman tadi. Melelahkan itu. Udah dibayar barang nggak dikirim. Kan capek akhirnya. Akhirnya melibatkan pemerintah. Kan malu kita juga sama Thailand. Suparman nipu. Itu udah ketangkap ke Suparman sekarang. Udah suruh ngirim itu barangnya ya. Padahal duitnya udah habis lagi katanya. Oke. Jadi itu ya melindungi para kepentingan. Berikutnya. Kekuatan dalam lingkungan bisnis itu Mbak Dewi karena persaingan ya. Ya. Kuat tidaknya bisnis itu karena adanya persaingan. Mungkin Mbak Dewi pernah ingat bisnis keripik pedasnya Ma Erot ya. Iya Pak, sama Ma Ici Pak, Ma Ici. Oh iya Ma Ici Pak.
Bapak Ino nggak ngasih Kok tahu. Maerot sih Pak? Maerot, Pak. Pak. Kang urut Pak, merot Bapak. Si Bapak bisa aja. Itu maksudnya saya itu Basinta. Basinta maksud saya Maici ya yang pedes-pedes itu. Ya kan? Akhirnya dia Pak Maici, Pak. ya Maici ya. Akhirnya dia terkalahkan karena tumbuhnya pesaing baru kan. Makanya dia sekarang udah nggak ada kan ya Mbak Dewi ya. Karena Iya, Pak, banyak udah turun. udah turun. Iya. Tapi minimal si tadi itu siapa? Maici ya. Iya, Minimal dia membuat tren sekarang ini yang serba pedas. Kan dimulainya dari Maici. betul. Sampai sekarang kan akhirnya jadi ngetop kan. Ayam geprek Pak Gembus yang pedas. Sampai di tempat Mbak Dewi itu di yang mau ke Reni Jaya itu ada tahu gejrot 5 pedesnya 200 cabai hijau. Oh, itu lagi ngetren sekarang. Maknyus kan. Nah itu persaingan. Biasanya yang gitu-gitu tuh sebentar Mbak Dewi. Cuk hilang. Viral ya, Pak. Cuman viral-viralnya terus gitu. Hilang lagi. Kemudian karena persaingan itu menjadi kekuatan ya. Siapa yang kuat bersaing itulah pemenangnya. Kan gitu ya Mbak Dewi ya. Jadi Mbak Dewi. Iya betul Pak. Jadi gitu ya, harus kuat bersaing ya Mbak Dewi ya. Betul, harus inovasi terus ya Pak. Iya berinovasi ya. Walaupun anak kampus sama Mas Romli ngejar-ngejar Mbak Dewi bersaing dengan anak kampus ya, yang sabar aja lah. Persaingan kok. Mas Elvin dong Pak. Oke ya. Kemudian kekuatan dalam bisnis itu karena kekuatan di dalam mendistribusikan barang. Bagaimana dia membangun agen-agen. Oh kan gitu ya. Kalau Anda nggak siap membangun agen-agen itu baik. Maici itu sukses loh dengan membangun agen-agen. Setiap agen yang penjualannya banyak dulu dikasih motor loh ya. Pernah dengar ya dulu kan? Benar lah itu. Itu bagus. Maici itu membangun agennya bagus juga. Walaupun ujungnya berakhir sudah tidak ada. Termasuk Maerot juga, Pak Nonot sekarang udah nggak ada. Pecinta. Dijawab Pak Nonot. Iya. Pak Nonot kan saya belum ke sana Pak, udah nggak ada. Oh udah. Mbak Dewi kok paham Maerot ya. Ajarin Pak Nonot Pak. Oh benar. Oke Mbak Dewi. Kemudian juga kekuatan di dalam bisnis karena ekonomi ya. Ekonomi, income kapitalnya seperti apa? Orang semakin pendapatannya bagus ya pasti wah daya beli ya, daya belinya bagus ya. Itu menjadi kekuatan di dalam lingkungan bisnis. Termasuk biaya buruh juga tuh. Biaya buruh terlalu mahal juga menjadi kelemahan ya di dalam bisnis, bukan menjadi kuat ya. Jadi lemah ya. Tapi kalau buruhnya murah gitu ya, dan buruhnya hebat-hebat, skillnya itu menjadi kekuatan di dalam bisnis. Kemudian sosioekonomi ya, terkait dengan sifat atau ciri-ciri manusia juga itu merupakan kekuatan bisnis ya. Etos kerjanya misalkan ya, dan sebagainya. Keuangan juga itu bisa menjadi kekuatan dalam lingkungan bisnis ya. Tingkat suku bunganya yang murah gitu ya. Kalau tingkat suku bunga untuk modal ketinggian, waduh, kan ini ya. Atau tingkat bunga tidak stabil juga itu menjadi gangguan di dalam bisnis. Termasuk inflasi dan perpajakan. Juga itu menjadi bagian dari lingkungan bisnis.
Oke, kemudian hukum. Hukum yang harus dipatuhi ya. Tidak, hukum menjadi kekuatan ya di dalam bisnis ya. Karena adanya hukum. Ya, kalau nggak ada hukum, nggak ada peraturan, cilaka bisnis ini ya. Oke, jadi kemudian fisik. Fisik itu terkait dengan sumber-sumber alam. Oh, kita jangan khawatir, Mbak Dewi. Oh, sumber-sumber daya alam kita itu menjadi kekuatan di dalam bisnis ya. Karena kita memiliki apa itu keunggulan absolut ya. Keunggulan mutlak di sumber daya alam kita. Coba Mbak Dewi. Batu bara kita. Batu bara kita itu luar biasa loh. 7.000 kalori ke atas. Itu keunggulan mutlak dibandingkan dengan negara-negara lain. Kemudian karet. Itu keunggulan mutlak. Coklat. Banyaklah sumber-sumber alam kita yang memiliki keunggulan mutlak. Itu menjadi kekuatan dalam lingkungan bisnis. Pak Dewi, Amerika itu 75-80% pasar Amerika untuk vanili itu dipenuhi oleh vanili Indonesia. Itu sampai harganya 1 kilo ini, Pak Ahmad Nasir, itu sampai 4 juta. 4 juta loh 1 kilo. Itu dipenuhi Amerika tuh vanili dari kita. Karena untuk itu rasa vanili di es krim gitu, di makanan gitu. Nah, kemudian Papua New Guinea juga punya vanili, tapi kalah sama kita. Guatemala di Afrika juga punya, tapi kalah ke vanili kita. Ya, vanili kita tuh luar biasa ya. Jadi banyak komoditi-komoditi kita yang memiliki sumber memiliki keunggulan mutlak. Bahkan Pak Nasir, Pak Dewi, zaman Pak S sama Pak Yusuf kala jadi wakil presiden, untuk komoditi yang memiliki keunggulan mutlak, pembayarannya harus SAIG LC. Jadi SAIG LC itu duit sudah parkir di bank. Di Bank Indonesia udah parkir itu pembayarannya. Harus begitu. Karena kita udah punya unggul. Namanya unggul itu udah pasti ada yang beli lah. Pasti dibeli lah Ban ini. Percaya. Kalau bibit unggul itu udahlah percaya. Tenang aja Mbak Dewi ya. Karena berasal dari bibit unggul, jangan khawatir. Ya Mbak Dewi ya. Makanya kata Mbak Dewi yang dilihat itu bibit bobot bebet. Mbak Dewi. Kata Mbak Dewi. Benar itu Mbak Dewi ya. Lihat keunggulan. Komparatif atau mutlak. Ya, jadi sumber alam kita ini luar biasa. Kemudian politik. Biasanya politik ini elemen-elemen politik. Biasanya ganti menteri, ganti apa Mbak Dewi? Jajaran kabinetnya ganti semua. Jadi itu menjadi kekuatan di dalam bisnis kan Mbak Dewi ya. Oke, jadi kekuatan. Begitu diganti menteri KKP dari Mbak siapa dulu kelautan itu Mbak Dewi? Mbak Susi. Iya. Dan begitu diganti, begitu dari Mbak Susi, Bu Susi diganti sama Prabowo kan gitu ya. Nah, lalu ganti kebijakan dan nangkep Prabowo-nya akhirnya mesantren sekarang. Nah ini kan gara-gara kebijakan politik. Politik itu kan larinya ke produk kebijakan. Nah, akhirnya kan
menteri ngeluarkan kebijakan, kemudian ditangkap juga sama KPK. Sekarang lagi mesantren. Nah, itu ya. Ini elemen-elemen politik juga menjadi kekuatan dalam lingkungan bisnis. Kemudian apalagi sosial kultur, sikap kepercayaan. Nah, gitu ya, sikap atau kepercayaan. Kalau Mbak Dewi mau jualan ke orang Baduy, baju putih yang ngalfu Mbak Dewi. Ya kan? Orang di sana serba apa Mbak Dewi? Serba hitam kan? Iya, Pak. Serba hitam. Ya. Buruh keahlian. Oh, kalau buruh keahliannya mantap, banyak skill yang bagus. Skill maksudnya Mbak Dewi. Skillnya bagus tentunya menjadi kekuatan kan? Menjadi kekuatan bisnis. Ya, Anda lihat aja kan negara-negara industri maju itu kan lihat kemampuan SDM-nya ya. Jadi maju tidaknya negara ini tergantung kepada SDM-nya. Kalau SDM-nya tidur melulu, ya susah lah mau majunya ya. Oke ya. Teknologi. Nah, ini juga merupakan kekuatan di dalam bisnis. Teknologi. Ya. Menjadi kekuatan dalam lingkungan bisnis. Sekarang kan diadu teknologi kan. Ya. Bisnis. Gara-gara digital, e-commerce, internet menjadi rame bisnis melalui internet. Kemudian apalagi Mbak Dewi? Nah, faktor yang mempengaruhi pilihan cara masuk ke pasar. Jadi kalau mau berdagang tuh masuk ke pasar, Mbak Dewi inilah perlu dipertimbangkan ya. Lihat besaran dan laju pertumbuhan pasarnya seperti apa. Ya, besarannya seperti apa, lajunya seperti apa. Kan gitu ya. Nah, kalau di analisis SWOT itu ada ya. Ini bisa dianalisis dengan analisis matrik BCG. Nah, udah tahu kan Mbak Dewi ya matrik BCG? Boston Consultant Group itu yang 4 matrik gitu. Bagaimana besar dan laju pertumbuhan pasar itu bisa dideteksi. Kemudian risiko lingkungan dan politik, yaitu tadi ya. Bagaimana risiko lingkungan dan politik. Ya. Jangan Anda berbisnis dengan masuk ke pasar, mau bisnis ke Ukraina. Oh, nggak laku, lagi perang kok. Kecuali Anda bisnisnya persenjataan kali ya. Ini dia. Kalau bisnis baju, ya laku nggak ya? Lagi peperangan itu bisa. Jadi lingkungan ya dipertimbangkan nih Pak Dewi. Ya. Kemudian prasarana ekonomi ya. Fasilitasnya seperti apa ya. Oh, pelabuhan di Tanjung Priuk itu luar biasa itu fasilitas ekonominya. Fasilitas pelabuhannya tuh hebat. Sehingga banyak dari Brebes itu kadang-kadang ekspornya melalui Tanjung. Dari Cirebon melalui Tanjung. Karena sarananya bagus ya. Prasarana. Terus yang kedua, yang harus faktor yang mempengaruhi lagi cara masuk ke pasar yaitu hambatan perdagangan dan regulasi. Nah, ini perlu juga dicermati, Mbak Dewi. Hambatan perdagangan itu ada 2 ya, Mbak Dewi ya. Hambatan perdagangan di internasional. Ada 2 yaitu hambatan tarif dan non-tarif. Ya kan gitu ya. Hambatan tarif dan non-tarif. Nah ini juga faktor yang mempengaruhi pilihan cara masuk. Ya. Dulu itu Mbak Dewi, masing-masing negara tuh protektif. Jadi tarifnya itu tinggi-tinggi. Ribet kan.
Pokoknya Anda kalau mau berdagang itu lompat pagernya tinggi-tinggi. Wah, jadi harus lompat pagar tinggi. Karena hambatannya luar biasa. Nah, sekarang udah mulai cair. Kita kalau di ASEAN ada yang namanya AFTA, ASEAN Free Trade Area. Jadi apa? Bea masuknya kan hampir 0. Kadang 5% kan murah. Kemudian apalagi Mbak Dewi? Kebijakan sih Pak, kebijakan pemerintah ya Pak. Ya, regulasi itu namanya. Hambatan. Nah, ini hambatan perdagangan misalkan tadi, sekarang udah cair karena kita banyak kerjasama. Oh, ada APEC, ASEAN Pasifik, ASEAN Pasifik, Asia Pasifik Economy Community. Itu bagian untuk mencairkan hambatan perdagangan. Ya. Hambatan. Kemudian ada lagi IJEPA, Indonesian Japan Economic Partnership Agreement. Itu juga mencairkan hambatan-hambatan perdagangan. Sehingga perdagangan kita dengan Jepang itu non-hambatan. Gitu loh. Jadi banyaklah ya dicairkan. Nah, makanya kalau masuk bisnis itu lihat-lihat dulu. Nah, kalau Mbak Dewi sekarang ingin bisnis nanas, bagus itu masuk kerangka IJEPA, Indonesian Japan Economic Partnership. Karena itu diperjanjikan jika Mbak Dewi ingin mengekspor nanas ke Jepang, tarif bea masuknya 0%. Jadi kalau Mbak Dewi jual nanas sekarang 15.000 satu biji, satu unit, 1 kilo misalkan 50.000, harga di Jepang 50.000 lagi. Kan udah nggak ada bea masuk. Kan gitu ya. Dengan asumsi transport kita hiraukan Pak ya. Ya, artinya itu menjadi peluang pasar bagi kita. Ya. Karena hambatan perdagangan dicair, ada kerjasama. Ya. Juga ada kerjasama di GSTP, General System of Preference. Itu negara-negara maju memberikan fasilitas preferensi terhadap negara berkembang. Hal ini juga menghapus hambatan-hambatan perdagangan. Ya. Kesempatan menjadi peluang bisnis. Kemudian yang berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi pilihan masuk, jenis produk. Nah, jenis produk tadi. Ya. Anda harus pintar-pintar menentukan produk. Pilihan cara masuk ke pasar. Apa yang lagi trendy, yang lagi trendy. Ya. Ya, Mbak Dewi. Makanya kalau di mobil itu kan suka berubah-ubah ya. Walaupun jenisnya ya tetap Avanza mobilnya ya. Tapi kan biasanya fiturnya dirubah-rubah tiap tahun ya. Ya Mbak Dewi ya. Nah, tiap Iya tahun Pak. dirubah-rubah. Mulai lampunya kotak jadi bulat. Gitu kan. Dirubah. Ya. Menyesuaikan pasar. Terus hubungan dengan saluran pemasaran. Nah ini faktor yang mempengaruhi cara masuk. Makanya yang paling bagus itu ya tadi apa? Bikin kuat membangun agen. Nah, kayak Maerot tadi, Maici ya, membangun agen-agen. Walaupun pemerintah pun mengajak para pebisnis untuk dalam rangka membangun saluran ini. Misalkan UMKM diajak misi-misi dagang. Oh, misi dagang ke Amerika, misi dagang ke Eropa. Itu ngajak dunia usaha, Mbak Dewi. Biar pada membangun saluran pemasaran. Ya. Difasilitasilah oleh pemerintah. Oke, nah, tetapi ada lagi cara masuk ke pasar, misalkan dengan patungan. Nah,
Usaha patungan atau merger atau akuisisi aja lah. Saya beli perusahaan di Filipina, kata Mbak Dewi. Kan udah beli aja lah. Jadi Mbak Dewi bisnis di Thailand karena mengakuisisi perusahaan Thailand. Kan gitu ya Mbak Dewi ya. Jadi banyak cara, atau merger atau patungan ya. Terus ada lagi alternatif lainnya, anak perusahaan. Jadi buka cabang aja Mbak Dewi. Cabang di mana? Di Singapura atau di mana ya. Kalau Mas Nono buka cabangnya hati-hati. Ya Mas Nono. Jangan buka cabangnya itu ya. Buka di mana, Pak? Mas Robi. Mas Nono belum tune in ini. Pak Nono. Iya, Pak. Ya, siap. Iya dia, Pak. Cabang mana, Pak? Mas Nono cabang pos 2. Ya, kalau bisnis boleh buka cabang Mas Nono ya. Maksud saya bisnis. Siap. Kalau yang satu itu jangan Mas Nono. Udah kunci, Pak. Oke, kadang-kadang buka cabang anak perusahaan, kadang-kadang perjanjian lisensi. Itu model-model strategi masuk ke pasar ya. Waralaba, ya kan? Waralaba aja. Esteller sekarang udah sampai di mana-mana kan ya Mbak Dewi ya. Esteller asalnya dari mana Mbak Dewi? Tahu? Dari Garut, Pak. Sinar Garut. Oh benar si Dewi, tahu aja kamu. Mentang-mentang Kusuma orang Garut. Dewi. Soalnya udah lapar, Pak. Udah selesai. No, bos. Ya. Oke Mbak Dewi. Siap. Nah, ini bentuk-bentuk badan usaha yang kita sedang didiskusikan ya. Bentuk badan itu ada 6 ya. Oke, berikutnya pertemuan 3 karena sudah lapar Mbak Dewi gara-gara STL Sinar Garut. Sinar Garut tuh itu laba loh Mbak Dewi, jangan salah ya. Oh iya ya Pak. Laba. Terus ada pertanyaan, kalau nggak ada kita tutup, kalau ada ya saya silakan aja kalau mau nanya. Cukup? Cukup, Pak. Oke. Cukup. Cukup. Oke. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat ya. Oke. Bagi anak kampus, Mas siapa Mas Puno? Rekamannya Elpin. Oke, sip, good. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit, Pak. Pamit semuanya, pun sehat. Selamat.